Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Libriangga. Saya dari Prodi D3 Refraksi Optisi Universitas Widya Wisada Semarang. Nomor NIM 2002013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertema peran bahasa Indonesia sebagai seni. Ilmu bahasa Indonesia dalam seni merupakan hasil kaya ungkapan perasaan, emosi, pikiran yang dituangkan dengan bahasa, baik lisan maupun juga mengalami banyak perkembangan. Kita harus bangga karena hasil karya sastra Indonesia memiliki kualitas yang baik. Sastra Indonesia menjadi tempat curahan hati, di mana bahasa yang dituangkan merupakan hasil penerjemah dari ekspresi hati dan jiwa. Karena hal tersebut berhubungan erat dengan seni, budaya, dan keindahan, maka karya sastra memiliki arti tersendiri. Sastra Indonesia harus dipertahankan kualitasnya hingga akhir hayat, karena dalam suatu sastra Indonesia terdapat nilai-nilai positif yang dapat memberikan makna fatwa, nasihat, contoh, amanat yang dapat memberikan pengaruh yang bermakna. Untuk itu, bangsa dan sastra harus tetap digunakan dalam rel yang benar agar perilaku generasi bangsa tidak memburuk di masa depan. Hal ini penting sebab bahasa merupakan sesuatu yang digunakan sehari-hari. Apabila bahasa yang digunakan buruk, maka dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan perilaku buruk yang akan mempengaruhi pada psikologi pribadi dan tata nilai di masyarakat. Hubungan antara bahasa dan seni. Hubungan bahasa dengan seni yaitu bahasa berperan dalam penanaman atau pengistilahan unsur-unsur seni baru sehingga dapat disampaikan dan dimengerti oleh yang menerimanya. Setiap unsur kesenian dari unit yang terkecil sampai yang terbesar diberi nama atau istilah. Dalam proses pembelajaran dan pengertian kesenian, nama atau istilah itu digunakan untuk menginventarisasi kesenian perkembangan selanjutnya. Yang pertama, bahasa tidak hanya berupa bahasa lisan dan tulisan, tetapi bahasa dapat berupa isyarat. Bahasa isyarat ini digunakan melalui gerakan-gerakan anggota tubuh, baik itu mata, jari, kepala, bahu, dan sebagainya. Misalkan melalui pertunjukan seni tari. Melalui seni tari, seniman menyampaikan pesan yang terkandung dalam tarian tersebut melalui bahasa tubuh. Bahasa sebagai penghubung antara musisi dan seniman dengan khalayak. Oleh karena itu, tarian mengandung pesan-pesan yang ingin disampaikan seniman melalui bahasa nonverbal atau melalui gerakan-gerakan tarian yang dilakukan. Melalui itulah gerakan khalayak memahami makna tari yang dilakukan tersebut. Gerakan tarian itu bisa dipahami khalayak karena adanya bahasa, yaitu bahasa isyarat. Tanpa adanya bahasa, maka seni tari yang dilakukan tersebut akan berkurang fungsinya. Seni tari tersebut hanya dijadikan sebagai hiburan, tidak lagi sebagai sarana pendidikan, karena tidak mengandung pesan yang disampaikan. Pesan tersebut dapat tersampaikan melalui bahasa. Atas dasar tersebut, hubungan bahasa dengan seni adalah bahasa berperan menyampaikan pesan yang terkandung dalam seni, baik itu seni tari, seni rupa, maupun seni musik. Selanjutnya, pada pertunjukan seni musik, bahasa memperindah seni musik melalui syair lagu yang dinyanyikan. Jadi pada seni musik tersebut tidak hanya instrumen yang merindahnya, melainkan juga syair lagu yang merupakan bahasa. Yang kedua, bahasa sebagai penghubung antara seniman dan musisi dengan instrumen. Musisi mempelajari kunci-kunci pada instrumen sehingga mereka bisa memainkannya dengan melodi yang indah. Kunci-kunci tersebut menggunakan bahasa seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do, atau a, b, c, d, e, f, g. Yang ketiga, bahasa sebagai sarana berekspresi. Dalam seni, melalui seni, manusia bisa berekspresi. Dalam berekspresi tersebut, manusia menggunakan bahasa untuk menumpahkan kreativitas dan bakat yang mereka miliki. Fungsi bahasa Indonesia sebagai seni. Bahasa, seni, dan religi adalah tiga hal yang tidak terpisahkan. Dalam bahasa ada kesenian dan religi. Sebaiknya dalam
seni dan agama terdapat bahasa. Ketiganya merupakan unsur-unsur kebudayaan yang universal. Bahasa menempati urutan pertama, religi urutan ke-6, dan kesenian urutan ke-7. Bahasa ditempatkan pada urutan pertama karena manusia sebagai makhluk biologis harus berinteraksi dan berkomunikasi dengan kelompok sosial. Bahasa merupakan kebudayaan pertama yang dimiliki manusia, dan bahasa itu dapat berkembang karena akal atau sistem pengetahuan manusia. Dalam proses kehidupannya, manusia baru menyadari dirinya sebagai makhluk yang lemah dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Maka lahirlah keyakinan dalam diri manusia bahwa ada kekuatan yang lain yang lemah dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Maka lahirlah keyakinan dalam diri manusia bahwa ada kekuatan lain yang maha dahsyat di luar dirinya. Timbul dan berkembanglah religi untuk mengiringi kepercayaan atau sistem religi itu supaya lebih bersemangat dan lebih semarak, maka diciptakanlah seni. Hubungan seni dan agama atau kepercayaan adalah kesenian kesempurnaakan dan menyemarakkan sistem agama dengan menggunakan media bahasa. Bahasa, seni, dan agama merupakan unsur-unsur universal. Bahasalah induk dari kebudayaan. Atas dasar tersebut, hubungan bahasa, seni, dan agama juga diperoleh dengan memahami kehubungan bahasa dan kebudayaan. Agama di Indonesia dikembangkan melalui kesenian dengan bahasa Indonesia. Contohnya, dalam penyebaran agama Islam di Indonesia oleh para kiai, wali, dan ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa menggunakan seni sebagai sarana pendakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. Dalam dakwahnya, para wali menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa sebagai jalur penerus kebudayaan atau seni mengandung makna bahwa bahasa berperan sebagai sarana pewarisan kebudayaan dan di generasi ke generasi. Setiap unsur kesenian dan keagamaan dari unit yang terkecil sampai yang terbesar diberi nama atau istilah. Dalam proses pembelajaran dan pengajaran kesenian agama, hubungan agama dan kesenian harus dihubungkan, tetapi juga harus dibedakan dari agama. Garis pemisah di antara keduanya tidak tegas. Kesenian dan agama sangat berhubungan erat untuk melahirkan kesenian dan agama yang bisa digunakan untuk mengiringi upacara keagamaan dengan diiringi berbagai jenis sastra, nyanyian, dan musik. Pemberdayaan lirik lagu sebagai sarana pembentuk karakter bangsa. Contoh, pada kasus beberapa konser musiknya tahun 80-an juga sempat disabotase dengan cara memadamkan aliran listrik dan pernah juga dibubarkan secara paksa hanya karena membawakan lirik lagu yang menyindir penguasa saat itu. Pada bulan April tahun 1984, Iwan Fals harus berurusan dengan aparat keamanan dan sempat ditahan lalu diinterogasi selama 2 minggu terkait lirik lagu yang berjudul Demokrasi Nasi yang dinyanyikannya saat konser di Pekanbaru. Berikut petikan lirik lagunya. Ada lagi sebuah perkara tentang nyawa manusia. Kisah ini memang sudah lama, tapi benar terjadi. Anak seorang menteri membuat onar lagi, menembak sampai mati. Kok gak ada sanksi? Berdasarkan apa yang dialami musisi yang juga penyanyi tersebut, dapat dibenarkan bahwa melalui lirik lagu, pencipta musik dapat mempengaruhi masyarakat penikmatnya. Berikut yang dapat saya sampaikan dalam mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga kita semua dapat menyimpulkan apa yang kita sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.